Swastiastu. Nama saya Nikade Aryani, mahasiswa PPG dalam jabatan periode 2 tahun 2024 Universitas PGRI Mahadewa Indonesia akan melaksanakan video pembelajaran unjuk kinerja dengan materi perbandingan berbalik nilai. Untuk para dosen dan guru, mohon petunjuknya dan masukannya berikut video saya. Om Santi 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 Om. Selamat pagi. Selamat pagi. JU kan. Panjali umat kawitin. Om Swastiastu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Baik. Sekarang Ibu akan lanjutkan dengan mengakses kehadiran anak-anak ya. Ada yang tidak masuk? Ya. Berarti hadir semuanya ya? Ya. Kalau sudah, sebelum Ibu lanjut ke materi hari ini, anak-anak masih ingat materi minggu lalu apa yang Ibu berikan? Masih. Apa materinya? Perbandingan senilai. Ya, perbandingan senilai. Sekarang, adakah yang masih ingat tentang perbandingan senilai? Apa itu perbandingan senilai? Ya, silakan Dek Sri. Perbandingan senilai adalah di mana salah satu variabel bertambah, maka variabel yang lain ikut bertambah. Iya, itulah perbandingan senilai. Di mana salah satu variabel bertambah, maka variabel yang lain ikut bertambah. Berarti di sini kita membicarakan dua objek, kan begitu? Nah, contoh nyatanya anak-anak pernah nggak anak-anak naik bis kan begitu? Naik mobil. Semakin banyak orang, maka sebanyak memerlukan kendaraan bis ataupun mobil. Contoh nyatanya dari sekolah, anak-anak dari rumah ke sekolah, anak-anak naik motor. Apakah satu motor anak-anak bisa berempat? Tidak. Kalau anak-anak mau berangkat berempat, berarti harus menggunakan dua. Iya, tidak boleh. Masih ingat ya dengan perbandingan senilai? Masih. Selanjutnya Ibu akan lanjutkan dengan bagaimana, sudah siap belajar hari ini? Sudah. Anak-anak sudah membawa pulpen? Sudah. Bukunya? Sudah. Buku paket? Sudah. Ya, kalau sudah, nah coba lihat, masihkah ada sampah di antara anak-anak di sini? Ya, di sebelah-sebelahnya. Kalau masih, silakan diambil dan dibuang. Tidak ada. Kalau sudah, hari ini Ibu akan lanjutkan dengan materi yang hari ini. Sebelum ke materi hari ini, Ibu akan kasih anak-anak soal pretest dulu ya. Silakan anak-anak buka HP-nya. Ibu akan kirimkan melalui link, Ibu kirimkan di WA anak-anak ya, di WA grup. Sudah, silakan. Linknya sudah Ibu kirimkan. Sudah ada yang bisa masuk? Sudah. Ya, baru 5 orang yang bisa masuk. Lanjut lagi. Waktunya 5 menit ya untuk mengerjakan soal pretest. Sudah, silakan dimulai. Mulai sampai di angka 1 selesai. Ya, silakan Rika, Tiayu, Dek Sri, Gargita, Endrawati. Silakan diselesaikan. Juliadi, Yase, Eki,
Ayo Juliati, jangan mau kalah sama Eki, lanjutkan. Ya, sudah semuanya selesai. Silakan anak-anak taruh HP-nya kembali. Kita akan lanjut materi untuk hari ini. Sebelum Ibu lanjutkan ke materinya, Ibu akan putarkan dulu video tentang perbandingan ilustrasi perbandingan berbalik nilai. Anak-anak silakan diperhatikan ke depan ya. Sudah, anak-anak sudah mendengarkan, sudah melihat ilustrasi tadi ya. Nah, jadi di sini berarti anak-anak sudah mengerti kan tentang perbandingan berbalik nilai, yaitu apa? Kalau dalam kehidupan sehari-hari kita apa? Nah, ada nggak anak-anak yang berternak ayam? Ada. Berternak sapi? Ada. Berternak kambing? Ada. Bebek mungkin banyak sekali ya. Nah, jadi di sini seperti ilustrasi tadi, yang berternak ayam itu bagaimana dia? Semakin banyak berternak berarti semakin banyak membutuhkan pakan. Bisa dipahami? Bisa. Sama anak-anak di rumah yang punya sapi juga sama. Misalnya Rika punya sapi 2, Dek Sri punya sapi 4, Juliadi punya sapi 6. Nah, misalnya dari masing-masing ketiga orang itu dengan ternaknya berbeda ya. Nah, di sana ada pakannya misalnya 2 ikan. Siapa yang paling pertama habis? Juliadi. Jelas Juliadi. Kenapa? Karena Juliadi dia banyak berternak. Terus yang kedua siapa? Desri ya, karena 4 berternak. Nah, yang paling sedikit menghabiskan yaitu Rika. Begitulah kenyataan, dalam kenyataannya perbandingan berbalik nilai. Bisa dipahami? Bisa. Sesuai dengan kehidupan kalian sehari-hari. Sama juga banyak sekali nanti contoh-contoh tentang perbandingan berbalik nilai dalam kehidupan sehari-hari. Seperti dengan ilustrasi tadi. Bisa dipahami? Bisa. Jadi di sini apa itu perbandingan berbalik nilai? Apa itu perbandingan berbalik nilai? Semakin banyak objek, Semakin banyak objek lainnya. iya. Objek satu bertambah, maka objek lain juga ikut bertambah. Ini tentang perbandingan berbalik nilai. Sudah dicatat? Sudah. Sudah, bawa buku contoh berikutnya dulu. Nah, ini contoh soalnya. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan selama 18 hari oleh 15 orang. Berapa lama pekerjaan itu akan selesai? Nah, dari soal ini cari dulu apa yang diketahui ya. Apa diketahui di sini? Ya, pekerjaan. Pekerjaan 10 orang sama dengan 18 hari. Kan begini? Berikutnya yang ditanya. Yang ditanyakan apa? Yang ditanya waktu. Waktu jika dikerjakan (15 orang. Itu yang ditanya. Sekarang duduk ke sini ya. Ini sudah disalin? Sudah. Bagaimana cara menjawabnya, anak-anak? Sudah.
diketahui sudah pekerjaan 10 orang diselesaikan selama 18 hari. Nah, sekarang yang ditanyakan waktunya jika dikerjakan oleh 15 orang. Bagaimana? Berarti di sini berarti waktunya. Sekarang sudah paham tentang perbandingan berbalik nilai? Sudah. Kalau sudah, Ibu akan lanjutkan dengan anak-anak membentuk kelompok. Silakan. Ketuanya Rika, kelompok 2 Gargita, kelompok 3 Yase, kelompok di sana Eki ya. Sudah semuanya? Sudah mendapatkan ketua kelompok? Sudah. Kalau sudah, di sini Ibu akan membagikan LK. Kelompok nanti kerjakan satu ya. Silakan anak saya kerjakan. Semua kelompok harus bekerja, tidak ada yang lain-lain ya. Sudah, ketua kelompok anak-anak sudah ya. Jadi bekerjanya silakan bekerja kelompok, tidak ada yang lain-lain. Bekerja dalam satu tim ya. Nah, sebelum dilanjut bekerja, silakan anak-anak berdiri dulu biar semangat. Boleh ada di depan. Tugas kelompoknya. Tepuk semangat. 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 Silakan sekarang kembali kerjakan tugasnya. Sudah bekerja sesuai apa yang diminta di LK-nya ya. Silakan. Nah, berarti silakan ditulis di sana langsung ya. Sudah selesai? Sudah. Kalau sudah, kita akan presentasikan hasil kerja kalian ya. Ke depan yang mewakili nanti satu kelompok 2 orang, silakan ke depan. Kelompok mana dulu mau mewakili kelompoknya? Ya, kelompok 1 silakan maju 2 orang. Sebelumnya Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kami perwakilan dari kelompok 1. Di sini kami akan membacakan hasil dari diskusi kami. Banyak anak yang menerima permen 1, 4. Banyak permen yang diterima masing-masing anak 1, 4, 10. 8, 5. 2, 20. 10, 4, 5, 8. Coba kalian perhatikan tabel tersebut, kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan kata bertambah atau berkurang. A. Dari poin 1 ke poin 2, banyaknya anak yang menerima permen bertambah dan banyaknya permen yang diterima masing-masing anak berkurang. B. Dari poin 1 ke poin 3, banyaknya anak yang menerima permen berkurang dan banyaknya permen yang diterima masing-masing anak bertambah. C. Dari poin 1 ke poin 4, banyaknya anak yang menerima permen bertambah dan banyaknya permen yang diterima masing-masing anak berkurang.
Dari poin 1 ke poin 5, banyaknya anak yang menerima permen bertambah dan banyaknya permen yang diterima masing-masing anak berkurang. F. Berdasarkan hasil tabel dan hasil jawaban nomor E, coba kalian buat kesimpulan. Semakin banyak anak yang menerima permen, maka permen yang diterima semakin sedikit. Begitu pula sebaliknya. G. Perbandingan antara anak menerima permen dengan banyaknya permen yang diterima masing-masing anak pada tabel tersebut. H. Coba kalian simpulkan pengertian dari perbandingan berbalik nilai. Apabila salah satu besaran nilainya semakin besar, maka nilai besaran yang lain akan semakin kecil. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya tutup dengan parasan. Om Santi 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 Om. Bagaimana? Kasih aplaus dulu untuk kelompok 1. Kita lanjut ke kelompok 2. Silakan Gargita sama Endrawati ke depan. Sebelumnya Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kami perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan kerja kelompok kami. Banyaknya anak yang menerima permen 1, 4. Banyak penerima yang diterima masing-masing anak 10, 5, 20, 48. Coba kalian perhatikan tabel tersebut, kemudian jawablah pertanyaan kita yang berikut ini dengan kata bertambah atau berkurang. Nah, dari poin 1 ke poin 2, banyaknya anak yang menerima permen berkurang dan banyaknya permen yang diterima masing-masing anak bertambah. B. Dari poin 1 ke poin 3, banyaknya anak yang menerima permen berkurang dan banyaknya permen yang diterima masing-masing anak bertambah. C. Dari poin 1 ke poin 4, banyaknya anak yang menerima permen bertambah dan banyaknya permen yang diterima masing-masing anak berkurang. Dari poin 1 ke poin 5, banyaknya anak yang menerima permen bertambah dan banyaknya permen yang diterima masing-masing anak berkurang. F. Berdasarkan hasil tabel dari jawaban nomor E, coba kalian buat kesimpulan. Semakin banyak anak yang menerima permen, maka permen yang diterima semakin sedikit. Begitu pula sebaliknya. Sudah? Sekian dari kelompok 2, saya tutup dulu perwakilan. Om Santi 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 Om. Sudah? Mungkin tidak jauh berbeda hasilnya dengan kelompok 1 ya. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Kita lanjut ke kelompok 3. Silakan. Sebelumnya Om Swastiastu. Om Swastiastu. Jadi kami perwakilan dari kelompok 3. Banyak anak yang menerima permen 4. Banyak permen yang diterima masing-masing anak 10, 8, 5, 2, 20, 10, 4, 5, 8. Coba kalian perhatikan tabel tersebut, kemudian jawab pertanyaan berikut ini dengan kata bertambah atau berkurang. Dari poin 1 ke poin 2, banyak anak yang menerima permen berkurang dan banyak permen yang diterima masing-masing anak bertambah. Dari poin 1 ke poin 3, banyak anak yang menerima permen berkurang dan banyak permen yang diterima masing-masing anak bertambah. Dari poin 1 ke poin 4, banyak anak yang menerima permen bertambah dan banyak permen yang diterima masing-masing anak berkurang. Dari poin 1 ke poin 5, banyaknya anak yang menerima permen bertambah dan banyak permen yang diterima masing-masing anak berkurang. Berdasarkan hasil tabel dan hasil jawaban nomor E, coba kalian buat kesimpulan. Semakin banyak anak yang menerima permen, maka permennya diterima semakin sedikit. Begitu pula sebaliknya. Perbandingan antara anak yang menerima permen dengan banyaknya permen yang diterima masing-masing anak pada tabel tersebut. Perbandingan berbalik nilai.
melakukan pengertian dari perbandingan berbalik nilai. Apabila salah satu besarnya nilai semakin besar, maka nilai besarnya yang lain akan semakin kecil. Coba kalian buat grafik perbandingan berbalik nilai dengan menggunakan data yang ada di tabel. Sekian dari kelompok 3, saya tutup dengan parang saya. Jadi juga hampir sama ya jawabannya, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kasih tepuk tangan. Silakan kelompok 4. Kami perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Banyak anak yang menerima permen. Ya, 4, 10, 8, 5, 2, 20, 10, 4, 5, 8. Coba kalian perhatikan tabel tersebut. Kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan kata bertambah atau berkurang. Dari poin 1 ke poin 2, banyaknya anak yang menerima permen berkurang dan banyaknya permen yang diterima masing-masing anak bertambah. B. Dari poin 1 ke poin 3, banyaknya anak yang menerima permen berkurang dan banyaknya permen yang diterima masing-masing bertambah. C. Dari poin 1 ke poin 4, banyaknya anak yang menerima permen bertambah dan banyaknya permen yang diterima masing-masing anak berkurang. D. Dari poin 1 ke poin 5, banyaknya anak yang menerima permen bertambah dan banyaknya permen yang diterima masing-masing anak berkurang. F. Berdasarkan hasil tabel dan hasil jawaban nomor E, coba kalian buat kesimpulan. Semakin banyak anak yang menerima permen, maka permen yang diterima semakin sedikit. Begitu pula sebaliknya. J. Perbandingan antara anak yang menerima permen dengan banyak permen yang diterima masing-masing anak pada tabel disebut perbandingan nilai. H. Coba kalian simpulkan pengertian dari perbandingan berbalik nilai. Apabila setelah satu besaran nilainya semakin besar, maka nilai besaran yang lain akan semakin kecil. Coba kalian buat grafik perbandingan balik nilai dengan penggunaan data yang ada pada tabel. Yang dari kelompok kami untuk satu. Silakan kasih tepuk tangan. Jadi di sini sudah semua kelompok mempresentasikan hasil kerjanya ya. Nah, kita ibu lihat dari hasil kerja kalian semuanya hampir sudah benar. Karena sudah banyak tadi sudah Ibu jelaskan apa itu perbandingan berbalik nilai, sudah
sudah Ibu tayangkan video juga. Jadi anak-anak sudah paham dengan apa yang kalian pakai di sini alat peraganya, yaitu berupa permen. Berarti sudah nyata ya. Dengan adanya sekian permen dibagi sekian, sudah bisa anak-anak membagi, sudah nyata berarti. Nah, begitulah kehidupan perbandingan berbalik nilai dalam kehidupan sehari-hari kalian. Jadi di sini semua sudah apa yang Ibu jelaskan, dengan apa yang anak-anak kerjakan, hampir semuanya sudah benar. Jadi anak-anak sudah memahami tentang perbandingan berbalik nilai. Nah, jadi di sini berarti untuk kelompok lain ada yang mau memberikan masukan mungkin dengan kelompok-kelompoknya? Tidak ada. Nah, jadi di sini Ibu yang masih masukan, berarti nanti untuk di pertemuan-pertemuan berikutnya anak-anak bekerja harus seperti ini ya, berkelompok. Berarti anak-anak akan paham dengan contoh yang nyata Ibu pakai. Berarti anak-anak paham seperti tadi. Misalnya dengan 40 permen dibagi 4 siswa, sudah jelas siswa itu semua tidak mendapat bagian yang sama. Semua kan? Tapi lebih kalau sudah tadi dengan 4 siswa, sekarang dengan 8 siswa, sama-sama berapa dapat? 5. Berarti semakin banyak siswa, semakin sedikit anak-anak dapat bagian. Itulah namanya perbandingan berbalik nilai. Nah, jadi di sini karena kerja kelompok sudah selesai, kita kembali lagi ke cari tempat duduknya masing-masing sekarang. Sudah? Soal berkelompok sudah, kita lanjut dengan anak-anak mengerjakan soal individu. Sudah semuanya dapat soal ya? Nanti langsung anak-anak dikerjakan. Nah, sebelum mengerjakan, masih semangat? Anak-anak berdiri dulu. Kita akan anak-anak semangat mengerjakan soal ini. Sudah? Ikuti Ibu ya, tangan ke atas ya. Ayo kita mulai sama-sama. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, tangan ke depan siap belajar. Sekali lagi. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, tangan ke depan siap belajar. Ya, sekarang silakan anak-anak. Bagaimana? Sudah selesai? Sudah. Kalau sudah, silakan dikumpul hasil karyanya. Sudah semuanya? Sudah. Kalau sudah, Ibu kembali sekarang bagikan link kuisnya, yang kuis post-testnya sekarang. Silakan dibuka kembali HP-nya. Sudah? Linknya sudah Ibu kirimkan ya. Sudah bisa masuk? Ya, silakan Desri, Yayu, Rika, Indrawati, Gargita, Yasir,
Juliadi, Gustike, ayo jangan mau kalah. Ya, baru selesai 5 orang. Ya, sudah ya. Nah, berarti di sini dari hasil pretest dan posttest sudah jelas meningkat di hasil posttest. Karena yang pertama Ibu belum menjelaskan materinya, yang kedua sudah Ibu jelaskan. Di sana sudah meningkat hasilnya ya dari pretest tadi. Nah, jadi di sini untuk posttestnya sudah. Kita lanjutkan. Sudah semuanya ya. Silakan ditaruh kembali HP-nya. Pembelajaran perbandingan berbalik nilai, yaitu kalian sudah mendapatkan kesimpulannya tentang perbandingan berbalik nilai, yaitu tadi bagaimana? Ayo. Apabila salah satu besaran nilainya. Apabila salah satu besaran nilainya. Semakin besar. Apabila salah satu besaran nilainya semakin besar, Maka nilai besaran lainnya. apa? Maka Ayo, ulang kembali. Apa itu perbandingan berbalik nilai? apabila salah satu besaran nilainya semakin besar, maka Apabila salah satu objek bertambah, maka objek yang lain ikut bertambah. Ini kesimpulan dari perbandingan berbalik nilai. Dan dari tadi juga Ibu sudah mengasih contoh soal ya. Nah, anak-anak juga sudah menyelesaikan baik itu di tugas individu, tugas kelompok, sudah sesuai dengan perbandingan berbalik nilai. Sekarang kita lanjut. Bagaimana? Sudah? Silakan dicatat dulu sebelum dilanjutkan. Sudah dicatat? Kalau sudah Ibu akan lanjutkan. Nah, bagaimana? Apakah sudah jelas kalian memahami tentang konsep perbandingan berbalik nilai? Berikutnya, apakah kalian mengalami kesulitan saat belajar perbandingan berbalik nilai? Berikutnya, apakah anak-anak senang melakukan kegiatan ini? Iya. Apakah anak-anak mengalami kesulitan dalam proses kegiatan tadi? Apakah anak ingin tahu lebih lanjut tentang materi perbandingan berbalik nilai? Ya, nanti kalau anak-anak ingin tahu lebih banyak, silakan anak-anak cari contoh-contoh sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Jangan yang khayal-khayal ya. Nanti tidak bisa diselesaikan. Harus sesuai dengan kehidupan yang anak-anak alami.